hasilnya lebih bagus, lebih dari jeruk lebih tinggi dia. Terus itu saya share ke grup-grup itu lebih gitu. Oke, jadi selama 12 tahun menekuni UMKM. Sekarang udah naik kelas belum? Nggak tahu. Wah, kita harus tanya pengurus koperasi ini naik kelas ini biar mesti 12 tahun nggak naik kelasnya. Saya jalan dulu. Cewek aja. Ini menarik teman-teman. Gimana sih naik kelas? Berapa tahun kita harus naik kelas? Ini satu hari yang menarik kita tanyakan kepada Bapak. Ini yang yes. Selamat siang teman-teman di Blockers. Ketemu lagi nih, studio kita sempit ini kedatangan tamu kelas berat semua, kelas berat semua, dan kebanyakan teman-teman yang datang ini adalah pelaku UMKM yang sekarang sedang naik daun ini. Katanya sih UMKM itu menjadi tulang punggung ekonomi. Kalau dulu koperasi, tapi sekarang katanya UMKM. Jumlah UMKM kita juga semakin meningkat, kalau nggak salah hampir 5.000 dan terus tambah terus. Dan pemerintah juga banyak mengeluarkan strategi-strategi untuk membina teman-teman UMKM. Ada istilahnya UMKM naik kelas, baru lulus itu ijazah orang, baru pindah di opos lah naik kelas ini. Nanti kita akan ngobrolin sama-sama. Nah, baik teman-teman di Blockers, siang ini kita kedatangan tiga orang pelaku praktisi di bidang UMKM. Yang pertama Bu Cici. Selamat siang Bu Cici. Iya, selamat siang. Sudah berapa lama jadi UMKM? Agak keras Bu, dicopot nggak apa-apa kok Bu. Kita sekarang sudah tak semprot tadi. Iya. 12 tahun ada. 12 tahun? Iya. Bu Cici 12 tahun UMKM. 12 tahun tuh kalau SD sudah masuk SMP loh. Dari Gunung Jebloknya Merapi. Ya, Oh. itu 2010 kan. Itu udah UMKM? Saya mulai jualan baju. Ya. Sampai sekarang? Pandemi, baju masih jalan, tapi begitu pandemi kan agak seret kan. Saya bikin jus jambu. Jus jambu merah. Waktu itu saya pelajari kok vitamin C-nya lebih bagus, lebih dari jeruk lebih tinggi dia. Terus itu saya share ke grup-grup itu lebih gitu. Oke, jadi selama 12 tahun menekuni UMKM. Sekarang udah naik kelas belum? Nggak tahu. Wah, kita harus tanya pengurus koperasi ini naik kelas ini biar mesti 12 tahun nggak naik kelasnya. Saya jalan dulu. Cewek aja. Ini menarik teman-teman. Gimana sih naik kelas? Berapa tahun kita harus naik kelas? Ini satu hari yang menarik kita tanyakan kepada Bapak. Ini yang kedua ini Bu Osi. Selamat siang Pak Juju. Selamat siang Bu Osi. Boleh dijawab tuh Bu? Oh. Biar suaranya yang merdu kedengaran. Kelihatan cantik. Bu Osi, UMKM udah berapa lama? Kalau masuk UMKM-nya sih baru hitungan bulan. Oh, hitungan bulan? Iya, tapi kalau berjualan itu sudah dari anak mulai sekolah ya Pak, atau bahkan kuliah itu saya sudah nyambi apa-apa tak dol. Oh, radio broadcast gitu. Ya intinya kalau ada sesuatu yang bisa jadi uang itu pasti saya. Jadi ada jiwa entrepreneur gitu ya Bu ya. Seperti itu. Oke. Ya. Kalau kenapa apa bedanya jualan dulu sama yang sekarang? Kalau dulu nggak pakai istilah UMKM, sekarang pakai istilah UMKM itu apa Bu? Ada nggak bedanya? Ada. Kalau yang waktu saya pertama-tama itu kan semuanya saya kerjakan sendiri ya. Semuanya saya kerjakan sendiri dan dulu itu saya tidak pernah mengenal istilah reseller. Oh, dulu tidak ada istilah reseller. Jadi dia punya produk ya dijual sendiri. Katakanlah, jadi saya gini, saya itu modelnya gini. Oh, aku punya temen, katakanlah Bu Edi, dia pengusaha mebel. Terus saya bilang, Bu, nah aku ngedol nggonanmu, aku piye carane? Nah itu terus saya kembangkan, terus tak jual ke teman-teman. Nek kowe butuh iki loh, aku duwe produk ini. Itu memang tak akoke itu produk saya. Iya, saya tidak pernah mengenalkan Bu Edi. Oh, gitu, itu reseller. Nah sekarang ini saya melihat itu, oh istilahnya koyo ngono ki reseller. Bu Cici Collection juga gitu, reselleran ya? Itu
kulaan itu. Oh, tuh. Oh, kulaan bukan reseller ya? Bukan. Langsung cash. Cash and carry. Nah iya, nah reseller kan kayak saya kan ada Mbak Usi dan punya produk ini. Terus? Saya kan senangnya pasar kayak teman-teman. Oh, Dan punya Mbak Usi, marketing. tak pasar Ikut dijualkan gitu Iya. ya. Itu selama UMKM itu kayak gitu. Ya, Selama masa istilah UMKM gitu. Selama kami punya beberapa teman loh Pak. Nah, sekarang kayak saya di Nawaguna. Itu saya Nawaguna tuh apa tuh? Nawaguna itu koperasi. Oh, koperasi namanya Nawaguna. Nah, saya masuk ke Nawaguna itu yang ngajak Bu Cici. Nah, terus saya kenal Bu Edi, saya kenal Pak Eko dan kenal yang lainnya. Dan teman-teman itu ternyata punya banyak produk. Nah, mungkin karena jiwa dagang saya, insting saya, ada Bu Cici bikin jus, buka PO. Aku tak melu-melu ya, aku gitu. Melu-melu pesen atau masak ya. Aku cuma minta gambarnya aja, tak mau promosi. Kalau harganya gimana? Harganya beda antara harga reseller dengan harga jual. Gitu. Jadi mungkin kita cuma punya selisih harga 1.000-2.000, tapi kan berapa kali toh. Oh gitu. Ya, nek saya sih lebih memang lebih menyejahterakan sing gelem obah lho Pak. Oh, nek ora gelem obah? Ora gelem obah. Tenang wae. Maksudnya ya itu tadi. Oh, Bu Rita punya ini mau buka PO puding. Aku tak melu nawake. Lah nek saya cuma di grup cuma ndelok, oh Mbak Rita gawe puding ya. Ya ra kok gitu ya. Iya. Jadi ini namanya menggerakkan jaringan. Nah, kita gitu. harus punya banyak relasi dan setiap kayak saya punya produk sendiri singkong frozen. Telo. Tapi Kulane pasar telo. Iya, telo itu kan mau regane mau murah. Ngomongnya gitu, tapi kenyataannya koyo telo. Nah, Tapi gimana itu saya telo? kemas gimana caranya singkong saya itu masuk ke resto. Oh. Resto pun resto yang berkelas, tidak Oke. cuma resto ecek-ecek gitu, enggak. Nah, dengan saya masuk Nawaguna, saya terus ada istilah NIB, apa tuh NIB? Bisa aja bener nggak tahu loh Pak. Nomor induk berusaha, nomor induk berdagang. Kowe kudu duwe NIB, kowe Ini harus daftar ya? Iya, kowe kudu duwe iki. Nah, itulah yang mungkin dinamakan UMKM naik kelas itu. Oh. Saya punya usaha tapi legal, duwe izin. Nah, mungkin itu. Oh, zaman dulu belum ini ya, kan? belum. Saya kan kulaan baju sekolahan. Iya, dewe. Nah kemarin sebelum di Nawaguna saya dibantu Plut Sleman. Oh. Aku ki gawe udah Bu kesini terus dibikin ke NIB. Apa iki nomor induk berusaha gitu. Terus ada banyak pelatihan juga, ada haki itu hak kita diomongin kena orang di jeneng dewi kok diserobot orang. Oh ada pemikiran baru toh. Oh berarti baju yang saya pulang itu kudu tak label Cici collection gitu. Itu artinya bahwa itu setelah kalau dulu kan kita nggak tahu tuh UMKM ki opo, usaha mikro kecil menengah ki opo gitu. Sekarang ada istilah UMKM dan ibu-ibu ini termasuk dalam golongan UMKM. Dan UMKM ini ada kelasnya. Kelas berapa sih? Saya baru tinggi-tinggi. Paut, singkong, paut. Kan saya hitungan bulan. Saya ikut pelatihan aja baru sekali kemarin gitu. itu. Tapi sudah bisa masuk resto. Iya, Sebelum masuk UMKM saya sudah masuk di resto. Bintaro ada, di Bekasi ada beberapa reseller dan di beberapa resto di Jogja. Loh, kalau gitu kan masuk UMKM kalau udah kelasnya sampai ke tapi kan belum punya izin. Oh. NIB, PIRT, Gerak gerak sendiri. Tapi kan karena saya makanya tadi nek kepengen maju ya kita harus punya jaringan relasi. Dan saya pun juga tidak cuma di Nawaguna, saya punya koperasi ya Nyon Sewu, kebetulan saya Nasrani, jadi ada paguyuban orang-orang Katolik se-Coffee-Capan Jogja. Nah itu juga masuk jaringan kami sama. Cara geraknya dengan Nawaguna sama. Juga memfasilitasi nek belum di INB, yo dilokke. Nah nek saya kan
dengan saya mengikuti A, B, C, D, E, yang penting positif, Hmm. desain tak ikutin. Iya. Kayak gitu itu. Baik. Iya, jadi Teman-teman sekalian, jadi fenomenanya cukup menarik. Kalau dulu ibu-ibu senior, saya mau bilang manula, tapi senior ini lansia sudah ini berumur gitu loh, Pak. hidupnya itu berjualan, tapi sekarang ada istilah UMKM, ada istilah koperasi, tetap masih berjualan. Iya. Jadi menjadi lebih tertata, ada Bu Osi mulai kita harus memperkuat jaringan. Nah, ini yang di tengah ini yang masih pakai masker ini namanya Bu Edi ya? Bu Edi. Bu Edi, dicoba ya. Bu Edi ini adalah pengurus koperasi. Sekarang kita mau tanya nih, apa sih yang dilakukan koperasi terhadap teman-teman UMKM ini gitu loh? Dia melakukan apa untuk itu? Apa sih Bu yang dilakukan Ibu? Oke, terima kasih kawan-kawan semua di channel T. Ini kami bersama dengan kawan-kawan dari binaan Koperasi Nawaguna yang sebagian besar memang kawan-kawan UMKM karena kami Hijau itu kami kan koperasi produksi. Jadi koperasi produksi itu memang dalam angan-angan kita gitu, kita bisa dari hulu sampai ke hilir. Konsepnya seperti itu. Jadi kita bisa dari hulunya misalnya batik, kita punya di situ bahan-bahan pewarna dan lain sebagainya, kemudian ada pembatik, kemudian sampai akhirnya kita bisa masarkan sebagai suatu produk. Oh gitu, dari hulu sampai ke hilir. Harapannya seperti itu. Kayak singkong, tadi ada telurnya. Itu bagus itu. Makanya di koperasi itu kenapa kok anggotanya itu beragam, oh, beragam, latar belakangnya iya. beragam, ada yang petani, oh, gitu. kemudian ada yang batik pewarna alam, kemudian ada yang kuliner dan masih banyak lagi gitu. Kita intinya di koperasi itu ya mari dari kita untuk kita gitu. Nah, sekarang program-program koperasi nih, menurut saya katanya koperasinya Nawaguna. Yeah. Nawa itu artinya apa? 9. Nawa itu 9, jadi Guna kan kita, kegunaan. supaya kita kedepannya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk Iya. orang banyak. Harapannya itu seperti itu. Angka 9 itu angka yang paling bagus. Wah, kesenangan ini ketuaan Nawaguna gitu. Paling dulu. Nah, Bu, sekarang ini anggotanya berapa Koperasi Nawaguna yang membina teman-teman UMKM itu? Sekitar berapa? Sekitar seratusan Seratusan? anggota. Terus program-programnya untuk membuat mereka menjadi katakanlah dalam tanda petik Bu Cici sama Bu Osi itu naik kelas ki apa? Jadi memang sekarang ini kan pemerintah itu sedang menggalakkan peningkatan ekonomi kerakyatan. Jadi dari basis itu pemerintah itu banyak mengadakan kegiatan-kegiatan, program-program khususnya untuk masyarakat ya, seperti misalnya program dari Dinas Koperasi itu membantu membuatkan perizinan buat anggota-anggota UKM, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain, sebenarnya sih banyak ya kegiatannya, dan bukan hanya pembuatan tapi juga dalam hal pemasaran. Jadi pemerintah itu juga memfasilitasi anggota UKM ini untuk bisa memasarkan produknya dengan banyak zaman sekarang itu kan memasarkan sudah lebih modern ya caranya. Jadi dengan kalau di kami ini dengan online. Dengan online. Jadi ada si Bakul dari dinas, kemudian ada juga kemarin itu apa Pak Eko? Banyak pelatihan. Jadi artinya koperasi ini teman-teman sekalian adalah sebagai wadah dari UKM daripada sendiri-sendiri bergabung di koperasi, nanti akan ada program yang dibuat. Nah, ini yang episode 2 ini, saya mau tanya nih kepada Bu Cici dulu. Bu, selama menjalani profesi sebagai pedagang bakul lah, nek wong Jawa bakul UMKM ini kendalanya apa, Bu? Kalau saya kendalanya di keluarga sendiri itu kadang kurang sinergi. Maksudnya? Ada yang senang entok orang loh. Enggak, jadi saya ini kan gaptek pengajian. Iya, sama Bu. Gaptek, anak saya tuh ada yang
apa lulusan Nabikom, ada sekarang yang kecil multimedia ini kok ngajari mbokne angel. Padahal Mbok Negi memerlukan gitu. Iya. Jadi artinya ada transformasi informasi lewat gadget yang juga daya ingatnya masih ada, Bu. Oh. Masih. Tapi sering error. Gini ya, makanya mungkin Nah, itu. omsetnya yang Mungkin error, Pak. Karena mungkin anak-anak muda itu kan, diajari radong-dong kan Iya, gitu, Pak. iya, Gitu. betul, Pak. Itu hambatannya. Kalau hambatan dari sistem dari misalnya pemerintahan atau dari apa yang lain selain itu apa, Bu? Apa pemasaran atau gitu? Kok menurut Apa saya kurang kayak- pelatihan apa gitu? Enggak sih, saya senang kayak diundang nanti. Tapi senang banyak teman. ya, tapi artinya sistem pemerintah juga sudah membantu ya. Bagus untuk ya sekarang saya lihat Perizinannya, lebih mudah lah semuanya Iya. lebih mudah. Kalau Bu Osi apa, Bu? Hambatannya apa selama ini? Ya, Anehnya sama. gagal kok nih? Enggak, hampir sama dengan Bu Cici. Ah, Saya juga agak gaptek dan nek dicari itu minta loh. izin, minta ajar anak masih getak. Saya jatuhnya saya minta ajarnya ke Teman. ke teman atau ke counter. Nah, Ah. serake aja Mas tulung. Oh. Wes beres aku. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Yang kedua, setelah saya memproduksi singkong sendiri itu ternyata singkong itu ada masa panennya. Dan kalau tidak pas masa panen memang sulit, Pak. Katakanlah saya bikin singkong 10 kilo bahan mentah ya, itu biasanya bisa jadi lebih dari 10 pack. Itu tidak bisa karena banyak yang ganyong, banyak yang Atos gitu. atos atau yang biru kayak masuk angin itu. Jadi memang Harus memperhatikan iya, cermat gitu ya. baku itu kalau pas nggak panen memang kita harus benar-benar teliti. Nah, kalau pemerintah gimana? Maksudnya Kalau masalah- bantuan pemerintah apalagi waktu masa pandemi dan segala macam gimana? Kalau saya sih dari pemerintah kan saya mengenal UMKM baru aja ya Pak. Jadi kalau masalah perizinan dan sebagainya saya belum pernah melangkah. Tapi saya kira dengan saya bergabung dengan koperasi Nawaguna ataupun koperasi yang lain, pemerintah memfasilitasi kan lebih gampang. Kak, saya lihat teman-teman tuh, aku harus naik kelas, aku harus naik kelas. Kalau kamu enggak pegawai kan bolos. Mana ya bisa? Dan saya cuma sok sombong, aku orang di gue, aku harus di omset. Terkadang gitu, aku nanti Pak. sekolah. Nah, terkadang seperti itu, tapi realnya itu saya harus punya. Ya. Untuk kedepannya biar saya juga menjadi punya usaha yang lebih mapan. Baik. Seandainya saya punya mitra juga, mitra itu bisa lebih yakin ke produk saya. Baik. Nah itu. Terus yang ketiga, ini ini masalah brand Pak. Oh, brand. Nah saya kemarin Halal. kan brand, Oh, brand halalnya saya udah kan baru. Singkong Jogja. Apa? Merek saya Singkong Jogja. Singkong Jogja disingkat nggak? Enggak, Oh, Singkong Jogja. Jogja gitu aja. Nah terus setelah saya dapat pelatihan kemarin, ternyata nek merek itu enggak boleh nama kota. Loh. Nah saya sekarang baru berpikir, piye caranya singkongku dadi duwe merek sing luwih menarik. Oh, Gitu. Singkongku. Nah, Oh, itu singkong. ada dua. Apa? Singkong sama Osiwai. Nah itu masih di kepala ini masih saya pilih. Sayembara teman-teman. Brand merek nih. Jadi apa, Bu? Osiwai atau Osingkong. Osiwai atau Osingkong. Jadi yang pemenangnya nanti akan dapat singkong 3 kilo. Boleh. Ayo makan hati-hati. Baik, jadi ada banyak hal yang banyak hal yang muncul gitu ya, tambah-tambah gitu selama Bu kembali ke Bu Edi nih. Bu, ini kan teman-teman ini kan rata-rata UMKM-nya ada yang senior saya nggak bilang senior aja. Senior itu koperasi ada nggak program-program khusus untuk membantu teman-teman UMKM? Kan juga ada yang muda-muda. Kalau itu kan mungkin lebih daya ingat masih ini, kemudian segala. Itu ada nggak koperasi? Ada pelatihan. Jadi kita kan Nawaguna ini selalu mendampingi kawan-kawan UKM, membersamai mereka, kemudian apa yang menjadi keluhan mereka, hambatan mereka disampaikan kepada kami ya, kami usahakan untuk mencarikan penyelesaian solusi.
supaya nantinya harapan pemerintah UKM naik kelas itu nantinya bisa tercapai. Kalau Kemarin problemnya Bu Cici gini juga harus kemarin kita juga sudah melakukan pelatihan online shop itu dengan salah satu marketplace. Jadi kawan-kawan pesertanya kemarin juga sudah pada ikut dan alhamdulillah juga sudah terdaftar dan kita juga mendampingi karena mereka juga kesulitan untuk bagaimana sih caranya daftar, bagaimana caranya masukkan gambar, kemudian bagaimana nanti proses dan lain sebagainya. Jadi kita terus mendampingi apa yang menjadi kesulitan kawan-kawan UKM karena memang itu menjadi tuntutan sekarang gitu. Iya, saya agak pesimis kalau lihat Bu Cici ini kalau pelatihan gitu. Jangan kan masukkan gambar, daftarnya angel, itu apalagi masukkan gambar. Saya nggak termasuk fotonya. Nah, termasuk fotonya yang Foto gimana? itu ternyata juga ada kriteria tertentu. Aduh. Jadi kawan-kawan UKM itu dituntut harus bisa. Ada benar-benar Saya nggak tahu berapa jumlah. Mungkin awalnya mereka belum tahu kalau misalnya foto produk itu latarnya harus putih. Itu kan sepele ya mungkin orang yang ahli. Tapi kan kawan-kawan UKM nggak tahu. Malah justru mereka menganggap yang berwarna itu yang lebih bagus. Oh gitu. Ternyata yang putih. Ya. Bagaimana pendapatnya Bu Cici? Jadi saya tidak tahu. Mbak Bu Edi mungkin bisa didata lagi ya. UMKM yang di atas umur berapa gitu kalau gitu. Buat masukkan gambar, bukan meneliti foto, masukkan nama, jeneng daftar. Deskripsi produk, harga. Ya hal seperti itu sih. Menurut orang mungkin itu biasa. Stop, sudah Bu. Terima kasih. Ini kalau diobrolin bisa 3 hari 3 malam, apalagi saya besok bikin khusus diskusi dengan UMKM Manula. Jadi kita bisa lihat apa kesulitan mereka sebenarnya. Kalau dengan yang muda-muda gampang lah. Itu udah yang tangkapnya ini bagi yang mula-mula ini kadang-kadang problem itu jadi itu. Baik, terima kasih T-Blocker sudah melihat diskusi kita bersama teman-teman UMKM yang tergabung di Koperasi Nawaguna. Lain kali kita ngobrol lagi lebih jauh. Salam.